nota keuangan dan juga RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, selamat siang, Soza dan pemirsa Berita Satu. Dapat kami sampaikan suasana terkini di Kompleks Parlemen. Nampak memang pada saat sekarang anggota parlemen ini sudah mulai ingin masuk kembali ke gedung Nusantara ya, karena memang sesi kedua yakni adalah rapat paripurna DPR RI akan kembali digelar sekitar pukul 14.30. Kita akan mendengarkan agenda utama, yakni adalah penyampaian pidato Presiden Prabowo terkait dengan RAPBN 2027. Dalam sesi ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pokok-pokok kebijakan anggaran pemerintah untuk tahun depan, termasuk arah ekonomi dan fiskal yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2027. Selain dengan pidato terkait dengan RAPBN ini ya, Nisrina dan pemirsa Berita Satu, pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto juga akan menyerahkan nota keuangan dan RUU APBN 2027 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Dokumen ini menjadi gambaran resmi pemerintah mengenai kondisi perekonomian, kebijakan fiskal, target penerimaan dan belanja negara, sekaligus program-program prioritas yang akan dibiayai pemerintah pada 2027 nanti. Ini Srina dan pemirsa Berita Satu. Dijadwalkan sekitar 14.30, sesi kedua akan berlangsung, semua undangan akan kembali masuk ke gedung Nusantara dan menyimak bagaimana pemaparan pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Adapun kalau bisa kita ulas ya, tadi pemaparan pidato Presiden terkait dengan kinerja lembaga-lembaga dan pidato kenegaraannya, ada beberapa poin-poin penting yang bisa kita garis bawahi ini Srina dan pemirsa Berita Satu. Pertama, mengenai dengan klaim Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini tercapai lebih cepat dari target yang telah ditentukan. Presiden Prabowo menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan, maksud kami ya, 8 komoditas pangan dalam 1 tahun, lebih cepat dari target awal 4 tahun. 8 komoditas itu termasuk beras, jagung, gula, konsumsi daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Ini menjadi 8 komoditas yang sudah swasembada pangan, dan targetnya ini jauh lebih cepat ketimbang dengan target yang disampaikan di awalnya itu adalah 4 tahun, tapi ternyata tercapai selama 1 tahun ini, Nisrina dan pemirsa Berita Satu. Adapun juga Prabowo juga menyebutkan terkait dengan harga pupuk ini turun 20% setelah pemerintah memangkas 145 aturan penyaluran pupuk. Kemudian juga Presiden Prabowo juga membongkar besar-besaran BUMN. Sebanyak 750 perusahaan ini ditutup. Artinya Presiden Prabowo ini mengumumkan restrukturisasi besar-besaran terhadap perusahaan negara gitu. Artinya Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup sebanyak 250 BUMN dan menargetkan pada akhir 2026 jumlah BUMN ini tinggal maksimal sebanyak 300 perusahaan saja ya, Nisrina dan pemirsa Berita Satu. Artinya lebih dari 750 BUMN akan ditutup atau dirampingkan karena dinilai tidak terlalu produktif terkait dengan anak cucu dari BUMN yang telah ada sebelumnya. Dan selain terkait dengan ini juga, Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk mengusut 100 atau maksud kami 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung ya. Ini tadi sempat sangat-sangat sekali ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, memberikan arahan khusus kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk turut terlibat untuk mengusut 1.000 tambang timah ilegal ini yang berada di Bangka Belitung ya. Jadi Presiden Prabowo juga mempertanyakan bagaimana ribuan tambang ilegal ini bisa beroperasi tanpa diketahui oleh aparat. Ini menjadi perhatian oleh publik, berarti Presiden Prabowo Subianto menginginkan penegakan hukum di negara kita ini kembali diperkuat begitu ya, dengan menginstruksikan secara langsung kepada Panglima dan juga Kapolri terkait dengan mengusut 1.000 tambang ilegal yang berada di Bangka Belitung, Nisrina dan pemirsa Berita Satu. Adapun juga di sektor ekonomi, Danantara DSI jadi pintu tunggal ekspor komoditas strategis. Artinya berbagai macam capaian-capaian yang diperoleh oleh pemerintahan Presiden Prabowo dalam 1 tahun kebelakang ini sudah dipaparkan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan, dan kita akan mendengarkan ke depannya terkait dengan bagaimana Presiden Prabowo akan menyampaikan nota keuangan ataupun juga RAPBN. Nisrina, sejauh ini itu informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Zulfakar Aidil dan juru kamera Koel Joseph. Dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita jeda sejenak, jangan kemana-mana karena breaking news Berita Satu akan kembali saja.